Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kantor DKK atau Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Jadi di dinas ini nanti kita ketemu Bapak Kepala Dinas yang ada di sini untuk menjelaskan apa aja yang diterima di sini berkaitan dengan virus corona atau COVID-19. Oke, siap. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Dengan Pak Dokter siapa Pak? Pak Dokter Darus. Pak Dokter Darus. Dinas Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Oh gitu. Ya. Oke, gini Pak, ini mengenai COVID-19. Jadi saya dengar-dengar Purworejo sudah mempunyai posko Pak ya? Ya, ini jadi kita di Dinas Kesehatan atas pengarahan dari semua pihak kita menyelenggarakan pos koordinasi atau pos komando untuk penanggulangan dalam hal ini termasuk dalam bencana non fisik ya, berupa adanya kasus kasus di beberapa tempat untuk COVID-19 ya. Jadi kita memang sampai sekarang ini belum ada kasus positif, tapi memang diharapkan tidak, dan kita bagaimana kita bisa mencegah ataupun menanggulangi penyakit tersebut. Ya, salah satunya adalah kita mendirikan posko COVID-19 ya, Di Kabupaten Purworejo. di sini di Kabupaten Purworejo. Itu apa tempatnya di mana Pak? Ya, tempatnya di ruang ini ya. Di DKK Pak ya? Jadi DKK. Jadi kalian guys yang belum tahu tempat posko untuk COVID-19 di Kabupaten Purworejo, tempatnya di DKK, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, sebelum Rumah Sakit Kasih Ibu Pak ya? Ya. Dan di depan SMP 1. Jadi sudah ada tempatnya, dan itu fungsinya untuk apa Pak? Ya, ini adalah terutama untuk fungsi koordinasi Okay. dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap pengendalian ataupun pencegahan penyakit COVID-19 ya. COVID-19 ini yang akhir-akhir ini sudah merebak ke seluruh dunia sebagai pandemi, dan juga di Indonesia juga sudah banyak kasus positif. Nah, itu kita upayakan supaya penyakit ini bisa terkendali di Kabupaten Purworejo. Nah, ini salah satunya kita di sini dalam menyelenggarakan posko ini kita ada beberapa tugas. Ya. Yang pertama terutama adalah tugas pendataan. Dalam pendataan ini kita harus tahu persis bagaimana kondisi kasus-kasus yang di Purworejo Di lapangan ya, baik itu kasus yang pemudik dalam arti ada namanya orang tanpa gejala, ataupun nanti meningkat menjadi orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan, dan konfirmasi positif. Ya, alhamdulillah sampai saat ini konfirmasi positif belum ada yang positif, mudah-mudahan tidak. Amin, amin. Nah, itu. Nah, di sini data-data selalu kami dapatkan dari sumber-sumber di puskesmas atau di rumah sakit Kabupaten Purworejo. Itu untuk masalah data yang kami nanti juga akan kami dilakukan publikasi lewat Dinas Kominfo melalui IG Pak ya, mana saya lihat di IG itu ada Kominfo, ada juga nanti di sini di TV kelihatan ya. Itu yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada namanya webnya. Oh, pakai web Pak ya? Oh. Webnya. Kalau yang di Instagram itu nyata bisa juga Pak ya? Ya. Yang di Instagram juga ya? Jadi itu kemudian itu data itu kan nanti untuk pengambilan keputusan di tingkat daerah, termasuk seperti kemarin untuk bagaimana Bupati menyampaikan tanggap darurat ya. Mulai tanggal semalam Pak ya? Semalam sampai 29 Mei. Kemudian bahwa kami juga bagaimana mengkoordinasi kebutuhan logistik ya, logistik itu ya. Kemudian bagaimana kami juga berkoordinasi dengan provinsi untuk kebutuhan yang tidak bisa di tingkat kabupaten, seperti
pemeriksaan laboratorium virus itu dilakukan di Jogja atau di Solotigo. Di Purworejo belum ada? Di Kabupaten Kabupaten belum ada. Seluruh belum ada. Itu memang juga adanya dari Badan Balai Besar dari Kementerian di Jogja ataupun di Solotigo. Nah itu di tiap kabupaten juga memang belum ada. Jadi kemampuan ini hanya dimiliki oleh Balai Besar laboratorium dari kementerian yang ada di Jogja dan di Solotigo yang paling dekat sini. Kemudian yang lain-lain kami juga ada dari bidang promosi kesehatan. Promosi kesehatan bagaimana kita ditugaskan untuk bisa menyadarkan masyarakat, memahamkan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sampai nanti merubah ataupun meningkatkan perilaku hidup bersih sehat yang ini sangat penting untuk pencegahan terhadap corona COVID-19 ini. Nah salah satunya nanti kita juga ada yang bagaimana kita koordinasi dengan radio supaya masyarakat itu tahu bagaimana kita mengatur ketenagaan. Jadi ketenagaan ini kita bagaimana mengatur nanti di rumah sakit itu supaya pelaksanaan itu bisa pelayanan kesehatan bisa dilakukan baik mungkin antar rumah sakit atau antar fasilitas kesehatan dari antar rumah sakit dengan puskesmas, sehingga nanti pelayanan bisa lancar dan karena ini kemungkinan kita masih waktunya kan tidak cuma 1 minggu 2 minggu kita berpikir panjang ya. Makanya kita juga harus mana itu ada dari bidang SDM-nya sumber daya manusia, baik itu yang tenaga kesehatan atau non tenaga kesehatan ya. Baik UNUR kita juga misalnya tenaga supir itu kan kita harus perhatikan ada perawatnya, ada bidan, ada tenaga medisnya, tidak ada supir juga tidak jalan. Nah itu salah satunya nanti kita semua koordinasi dari sini bahwa itu semua nanti bahwa ujung kebijakan di tingkat Pemda. Jadi biasanya Pak, kalau boleh tahu sebenarnya sebentar, ini kan dulu ya, Jadi tugas posko itu apa Pak nantinya? Bentar, ya oke. Jadi tugas posko sebenarnya untuk apa Pak? Jadi apa ada pendatang dari luar Purworejo datang ke sini langsung ke sini atau bagaimana? Tidak, kita lebih di sini pada kita mengatur regulasi. Oh regulasinya aja. Jadi sepengetahuan saya kan saya lihat kemarin di media sosial kan terjadi salah. Makanya itu Pak. Jadi dengan video ini moga-moga nanti moga-moga nanti masyarakat tahu dan lebih pandai dan apa istilahnya Joko Dewa lah Pak. Jadi bijak ya itu lebih bijak itu Pak. Jadi mereka juga sayang sama keluarga gitu kan dan lain-lainnya lah temannya juga. Jadi nggak tersebar semua virus itu yang kalau seandainya sampai masuk ke Purworejo. Jadi kebijakan kami ataupun maupun sebenarnya adalah petunjuk juga dari pusat maupun provinsi bahwa dalam hal ini untuk pemudik terutama pemudik itu kalau mungkin pemudik dalam jumlah rombongan ya mungkin kita sudah bisa melakukan pemeriksaan di satu tempat. Antisipasinya Pak ya. Misalnya nanti ada juga yang para santri yang sedang liburan ingin pulang. Nah itu kan mereka. Oke Pak Dokter, terima kasih waktunya dan penjelasannya. Semoga nanti teman-teman yang melihat video saya udah tahu semua Pak Dokter. Jadi harapan kita Purworejo tetap sehat dan jangan ada yang positif di Purworejo. Maksudnya positif penyakitnya Pak. Tapi kalau positif yang baik kita setuju. Oke, siap. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk masyarakat Purworejo, marilah kita bersama-sama untuk memerangi ataupun juga mencegah adanya virus COVID-19 di wilayah Purworejo. Walaupun sampai sekarang memang kita tidak ada yang positif, tapi bagaimanapun keberadaan kita yang juga di sekitar kita semua juga sudah daerah merah ya, sudah terjangkit, dan apalagi ini dengan banyaknya pendatang pemudik dari kota-kota Jakarta atau kota lain yang terjangkit. Untuk itu ya kita harus di masing-masing lini
terutama untuk para pemudik diharapkan untuk mereka bisa mendaftarkan diri, mendata atau melaporkan diri ke desa, pihak desa, dan pihak desa nanti akan melaporkan ke puskesmas tentang keberadaan. Tidak datang ke puskesmas tapi melaporkan diri ke desa. Nanti akan diberikan data itu ke puskesmas oleh desa, dan kalau memang ada yang ada keluhan dengan keluhan yang berat untuk datang ke puskesmas. Kemudian jangan percaya dengan berita-berita hoax atau yang tidak benar atau ragu-ragu untuk bisa ditanyakan langsung kepada kami di posko ini. Kemudian untuk yang lain-lain, kita yang paling penting adalah sering-sering cuci tangan pakai sabun. Isolasi diri di rumah lebih penting untuk mencegah adanya penularan. Kemudian juga tetap social distancing, menjaga jarak dimanapun, jangan di tempat-tempat keramaian. Kalau harus ada pertemuan dengan jarak 1 meter. Kemudian juga disediakan di mana-mana disediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Itu yang untuk bagaimana kita mencegah penularan dari COVID-19. Saya kira demikian, terima kasih. Bentar, Pak. Ini anu Pak ya, webnya Pak ya. Oh, jadi ini webnya untuk COVID. Kita mau buka data di COVID-19 di Purworejo. Jadi lengkap semua ya. Terus itu untuk PDP yang meninggal itu bukan positif Pak ya itu Pak ya? Ini untuk update terakhir. Ini nanti tiap tanggal, tiap hari sekitar jam 3 sore. Oke. Nih, tapi ini adalah aplikasinya dari Kominfo. Oke, siap. Jadi ini kalau seperti ini sampai kemarin, hari ini belum saya. Belum masuk ini Pak ya? Ini aja ini Pak. Mungkin ini ya. Enggak bisa. Ini yang pertama adalah ODP. Ini sampai totalnya dari awal sampai akhir adalah 342. Kemudian yang sudah selesai tadi sudah 14 hari tidak ada. Alhamdulillah. 29. Jadi yang masih dipantau ini dikurangi ini ya. Nah, kemudian yang PDP, ini yang dirawat di rumah sakit, sementara ini di rumah sakit Citrowerdoyo. Nah, ini totalnya ada 16. Kemudian yang sudah dipulangkan 8 ya, diartikan sembuh. Kemudian yang meninggal 1 yang waktu itu yang di Sucen ya. Sucen, Pak. Nah, kemudian yang masih dirawat sampai kemarin 7. Ini tidak termasuk yang tadi malam. Oke. Ya. Nah, kasus positifnya masih 0 Pak ya. Alhamdulillah Pak, siap. Nah, ini di bawahnya bisa dilihat peta untuk Purworejo Pak. Purworejo. Nah, itu Kecamatan Purworejo. Kecamatan Purworejo ODP 49, PDP 4, COVID positif 0. Alhamdulillah. Nah, gitu. Ini bisa diakses di sini. Oke, siap. Ini dari mana-mana pun dari belum biasa Pak. Jadi di situ nanti kelihatan itu guys, peta-peta terdampak itu juga ada Pak ya. Terupdate Pak ya. Jadi nanti diklik aja di covid19.purworejo.go.id. Oke, siap. Oke. Halo guys, sekian aja saya dengan DM Channel. Setelah tahu tadi masalah COVID-19, semoga kita semua diberi kesehatan dan Purworejo tetap nol yang positif. Terima kasih. Itu ada Pak Bupati Pak Bupati itu sebenarnya. Siapa Pak Bupati? Alhamdulillah ketemu lagi nih, saya ketemu lagi sama Pak Bupati ini, alhamdulillah. Jadi ini ketemu sama Pak Bupati. Oke. Pak, boleh tanya sebentar Pak ya? Oke. Saya ini baru tadi nge-vlog sama Pak Darus, Dr. Darus. Jadi mau nyampaikan ke masyarakat Purworejo Pak, masalah posko COVID-19 ini. Jadi biar masyarakat tahu
Bahwa posko ini bukan untuk untuk rujukan Pak ya sebenarnya Pak ya. Jadi bukan untuk rujukan, melainkan untuk monitoring COVID-19 dan alhamdulillah 0 pasien Purworejo Pak. Semoga ya, Pak. Oke. Harapan Pak Bupati gue. Ya, harapan saya bahwa wabah ini dapat kita Tangani Pak ya. Secara baik, dan insya Allah warga masyarakat Purworejo selalu sehat. Oke Pak, tadi itu saya mohon maaf Pak, ini Pak ganggu sebentar Pak. Tadi itu saya ada warga yang bikin penyemprotan untuk masuk ke wilayah itu. Itu bagaimana menurut Pak Bupati? Ya, saya kira bagus saja. Bagus Pak yang mana nih? Oke. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Oke, siap. Dan terima kasih. Terima kasih Pak. Berperan serta. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Purworejo Pak? Ya, saya menghimbau pada masyarakat Kabupaten Purworejo untuk tetap di rumah, kebersihan, selalu cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak antar individu. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf ganggu sampai. Terima kasih. Ya, sama-sama.